adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 21 Mei 2021, Novena Roh Kudus hari ke-8, dengan tema Roh Kudus menganugerahi kekuatan untuk melaksanakan tugas perutusan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus teramat baik bagi kami. Engkau telah mengumpulkan para murid untuk belajar saling mengasihi. Dan kemudian engkau menguji salah satu muridmu yang bernama Petrus dengan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepada Yesus, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Maka Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Petrus yang ragu menjadi mantap berkat dukungan Yesus sendiri dan berkat-berkatnya. Maka kami juga mohon berkat-Mu Yesus untuk kami, agar kami boleh berani mempunyai kekuatan untuk melaksanakan tugas perutusan-Mu, sehingga tugas perutusan ini berbuah manis bagi kami dan bagi gereja. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu, bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutilah aku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada sebuah film berjudul Quo Vadis yang menggambarkan tentang situasi Petrus pada zaman Nero di Roma. Nero menghasut rakyat Roma karena membakar kota Roma. Dan dia mengatakan, siapakah yang membakar kota ini? Tak lain dan tak bukan orang-orang Kristen itu, yang barbar itu. Maka apa terjadi dengan peristiwa itu? Orang-orang Kristen dikejar, dibunuh. Karena cintanya umat kepada Petrus, maka Petrus diberikan perlindungan. Dia mau disembunyikan. Paulus sudah ditangkap dan sudah menyerahkan diri, dan dia sudah dipenggal kepalanya di Trefontana di Roma, di luar kota Roma.
Petrus masih berjalan menuju keluar kota, yaitu di sekitar Vatikan. Di sanalah kemudian dia melihat Yesus dan bertanya, "Quo vadis? Engkau mau kemana?" Kata Yesus, "Aku akan disalibkan untuk kedua kalinya." Kagetlah Petrus. Hah? Yesus kan sudah tidak ada. Lalu dia merenung, oh maksudnya untuk aku. Maka teringatlah Petrus akan kata-kata Yesus. "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawabnya apa? "Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sekarang kenyataannya lari, bersembunyi. Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bagaimana menggembalakan domba kalau bersembunyi? Maka dia katakan kepada murid-muridnya yang menjadi pengawalnya itu dengan mengatakan begini, "Sudahlah, jangan kamu repot, biarlah aku menyerahkan diri." Maka dia menyerahkan diri kepada serdadu Romawi dengan mengatakan, "Oke, saliblah aku, tapi jangan seperti Tuhanku. Biarlah aku disalibkan kepala ke bawah, kakinya ke atas." Itulah peristiwa Vatikan, desa Vatikan dulu. Yang kemudian abad ke-15 didirikanlah Basilika di Santo Petrus yang luas dan besar sampai sekarang, di mana di sana ditahtakanlah kuburannya Sang Gembala Yesus. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya apa? Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki." Betul. Yesus membiarkan Petrus berjalan bersama Paulus dari Yerusalem ke Korintus, Galatia, dan sampai di Roma. Dan di sana dia mendirikan gereja Roma bersama Paulus. Tapi ketika dia sudah mulai tua, artinya bahwa dia sudah hidup di Roma. Apa yang terjadi? Kalimat Yesus inilah, "Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Kemana? Ke salib di Roma, di Vatikan. Jadi menggembalakan berarti berkurban, berani mati. Karena di dalamnya engkau Yesus. Dasarnya adalah kasih kepadamu. Maka pada hari novena ke-8 ini, kami mohon kekuatan untuk melaksanakan tugas perutusan. Kadang kami ini lengah sebagai orang yang diutus, sibuk dengan kesenangan-kesenangan sendiri, kurang peduli kepada orang-orang yang menunggu pelayanan kami. Sama seperti Petrus bersembunyi, maka biarlah Tuhan, kami tidak lagi bersembunyi dan melainkan berani seperti Petrus menghadapi kesulitan yang ada. Sehingga dengan demikian apa? Betul-betul kalimat Yesus betul-betul bernilai bagi kami, yaitu ikutlah aku. Jangan takut, kata Yesus, aku selalu menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita mohon kepada Tuhan Yesus kekuatan dalam melaksanakan tugas perutusan kita, baik sebagai keluarga, sebagai imam biarawati, atau jadi siapapun juga. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Cukup ya.